Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema e-commerce elektro. Dan nama saya Ayulia. Di sini saya sebagai moderator. Sebelum ke pembahasan materi, kelompok kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratningsi MMSI selaku dosen yang telah membimbing proses pembelajaran mata kuliah SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Untuk pembahasan materi proyek kami ada beberapa poin. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan dan manfaat, luaran yang diharapkan, penyusunan konsep, mock-up, kesimpulan, dan saran. Latar belakang. Seiring berkembangnya teknologi internet yang semakin canggih dan sangat cepat dalam penyebaran informasi di era sekarang ini, maka kami sangat tertarik untuk mengambil judul e-commerce. Yang dimaksud dengan e-commerce itu sendiri yaitu sistem jual beli barang, jasa, dan lainnya dengan menggunakan teknologi komputer seperti website, aplikasi, ataupun yang lainnya. E-commerce ini bertujuan agar proses penjualan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari e-commerce ini adalah 1. Menciptakan media sistem informasi penjualan online sebagai media informasi yang dapat diakses siapa saja dan di mana saja selama ada koneksi. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan penjualan terhadap konsumen. Yang ketiga, memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang elektronik yang sesuai tanpa harus keluar rumah. Saya Alma Mailani sebagai penyampaian materi yang kedua, yaitu tentang luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan oleh penulis yaitu 1. Membuat sistem pembelian elektronik secara online yang bisa digunakan dengan mudah dan praktis oleh customer atau user. Yang kedua, mempermudah customer dalam mendapatkan informasi barang dan melakukan transaksi pembelian barang elektronik meliputi pemesanan dan pembayaran. Yang ketiga, mempermudah bagi admin dalam mengelola laporan penjualan. Yang keempat, dapat meningkatkan diagram penjualan dan peningkatan omset suatu perusahaan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Wildan Syifa Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan bagian penyusunan konsep dan juga mockup aplikasi bagian user. Langsung saja ke penyusunan konsepnya. Mockup ini dikonsep untuk memudahkan para konsumen untuk mengakses website untuk membeli barang elektronik sehingga tidak perlu repot keluar rumah. Juga memudahkan customer untuk mendapat informasi barang dari mulai gambar sampai dengan harganya. Selain itu memudahkan para admin atau penjual untuk dalam hal mempromosikan barang, transaksi, dan juga penyusunan laporan penjualan. Selanjutnya ke mockup aplikasi, bagian halaman user. Di sini terdapat tampilan login. Ada username sebagai identitas unik bagi user, kemudian ada password sebagai sandi atau kode keamanan untuk akun user, kemudian ada registration yaitu halaman pendaftaran untuk user atau pengguna baru, kemudian ada forget the password yaitu halaman untuk user yang lupa kata sandi. Jadi jika kita lupa kata sandi, kita bisa mengklik bagian forget the password seperti itu. Kemudian ada tampilan registrasi yaitu ada name untuk diisi dengan nama lengkap pendaftar, kemudian ada username sebagai identitas unik user, kemudian ada email yaitu surat elektronik pengguna sebagai perantara komunikasi admin web dan user jika terjadi sesuatu, misalnya ada komplain atau perubahan pengiriman barang dan sebagainya. Kemudian ada create account yaitu tombol konfirmasi jika data yang diisikan sebelumnya telah diisi. Kemudian ada password sebagai sandi atau kode keamanan akun user atau pengguna. Kemudian ada sign in yaitu tombol kembali ke halaman utama login. Kemudian selanjutnya terdapat tampilan lupa password. Ada username seperti biasa sebagai identitas unik user atau pengguna. Ada email yaitu surat elektronik sebagai perantara komunikasi user dengan admin jika terjadi sesuatu, misalnya ini lupa kata sandi. Kemudian ada send your PP
yaitu request kode keamanan konfirmasi via email. Jadi kode keamanannya biasanya ada 6 digit atau 4 digit, nanti dikirimkan ke email untuk dimasukkan kembali ke halaman tampilan lupa password ini. Kemudian ada new password, diisikan dengan kata sandi baru, ada kode OTP, yaitu diisikan dengan kode keamanan yang telah diterima dalam emailnya tadi ya. Kemudian ada confirm, yaitu tombol konfirmasi jika semua kolom telah diisi dengan data. Kemudian sign in, yaitu untuk kembali ke halaman utama login, seperti itu. Kemudian masuk ke halaman tampilan utama web atau bagian headernya. Di sini terdapat icon medsos, yaitu sebagai perantara komunikasi antara admin dengan user jika terjadi sesuatu. Kemudian ada icon search untuk mencari barang yang diperlukan dengan cepat. Kemudian ada shop, yaitu tombol untuk halaman utama web. Kemudian ada produk untuk menampilkan semua produk yang ada. Kemudian ada collection, yaitu produk yang direkomendasikan yang sedang sale atau sedang best seller oleh admin. Kemudian ada icon keranjang sebagai list produk sementara sebelum dipesan. Jadi kita bisa memasukkan barang yang kita inginkan dulu ke dalam keranjang sebelum akhirnya kita dimasukkan ke pembayaran, seperti itu. Kemudian ada icon wishlist atau love, yaitu reaksi atau tanggapan yang diberikan user kepada produk seperti review barang, seperti itu. Kemudian ada icon profil berisi tentang data pribadi user atau pengguna. Jadi kita bisa melihat ada nomor telepon, email, dan sebagainya di icon profil ini. Nah, selanjutnya tampilan halaman utama web bagian bodinya. Ada image, yaitu tempat gambar produk ditampilkan. Ada preview, yaitu untuk melihat detail produk. Jadi kita bisa melihat deskripsi barangnya seperti apa. Kemudian ada icon shopping cart untuk menandai produk dikirim ke list produk sebelum dipesan. Jadi nanti icon shopping cart ini akan terhubung ke keranjang, seperti itu. Ada icon wishlist atau love, yaitu reaksi atau tanggapan user terhadap produk seperti reviewnya. Kemudian ada icon love, yaitu rating, jadi jumlah tanggapan user terhadap produk. Apakah barang ini nilainya 5 bintang, 4,5 bintang, atau berapa, seperti itu. Kemudian ada tampilan halaman utama web bagian footernya. Di sini terdapat image untuk menampilkan produk yang diupload sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada tampilan preview produk, yaitu identitas barang. Di sini ada nama barang, warna barang, ukuran barang, jenis barang, jumlah barang yang tersedia, dan juga harga barang tentunya. Kemudian ada deskripsi produk, yaitu tentang penjelasan produknya seperti apa. Kemudian ada tombol buy, yaitu tombol untuk memesan barang. Jadi kita bisa memesan langsung barang menggunakan tombol buy ini. Kemudian di tombol tampilan shopping cart, yaitu tombol X, ada untuk membatalkan pemesanan produk. Misalkan kita tidak jadi membeli barang ini, kita dapat menekan tombol X alias menghapus barangnya dari shopping cart. Kemudian ada identitas barang sebagai informasi barang yang ingin dipesan. Biasanya ini hanya review sedikit. Kemudian ada go shopping, yaitu fitur jika ingin kembali berbelanja. Misalnya kita ingin kembali berbelanja, belum selesai berbelanja, kita bisa klik go shopping ini. Kemudian ada buy untuk memesan produk, tentunya untuk melanjutkan ke pembayaran ya. Kemudian ini ada tampilan pembayarannya. Ada pembayaran diisi dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon pengguna, email atau surat elektronik pengguna. Ada metode pengiriman barang dan juga metode pembayaran, seperti itu. Kemudian ada tampilan bukti telah melakukan transaksi, seperti ini tampilannya, yaitu fungsinya untuk pemberitahuan jika produk berhasil dipesan, seperti itu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mockup bagian admin. Yang pertama yaitu login admin. Di bagian login admin ini ada username untuk identitas unik suatu akun. Kemudian ada password untuk sebagai kata sandi atau kode keamanan bagi sebuah akun. Kemudian ada halaman forget the password atau halaman bagian lupa password. Dan juga kenapa saya di sini tidak mencantumkan halaman registrasi untuk admin. Saya berniat untuk registrasi admin itu di bagian halaman super admin agar tidak disalahgunakan sembarangan
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian lanjut ke halaman forget password. Di halaman forget password ini terdapat username, email, kemudian employee ID atau ID karyawan. Nah, nanti si ID karyawan ini didapat dari database. Diaksesnya di halaman super admin. Kemudian juga ada new password untuk password baru. Kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard ini terdapat fitur rogat untuk keluar, kemudian ada pendapatan harian, pendapatan bulanan, dan pendapatan per tahun, dan juga ada permintaan tertunda. Jadi pesanan dari user yang belum terproses oleh admin. Dan juga di sini terdapat pesanan yang sudah diterima. Kemudian ada produk, jumlah yang tersedia, yaitu produk yang tersedia di tampilan web. Lanjut ke halaman data barang. Nah, di bagian data barang ini ada fitur tambah barang. Kemudian ada tampilan nomor, nama barang, keterangan, kategori, harga, stok, dan action. Nah, di bagian action ini terdapat 3 icon, yaitu icon preview, edit, dan hapus. Kemudian lanjut kita ke form input barang. Nah, di bagian input barang ini kita mengisikan nama barang, keterangan, kategori, harga, stok, dan gambar produk. Lanjut ke bagian invoice pemesanan produk. Di bagian ini terdapat tampilan ID invoice, nama pemesan, alamat pengirim, nomor telepon, dan email itu untuk sebagai perantara komunikasi antara admin dan user. Kemudian ada tanggal pemesanan, batas pembayaran, dan aksi. Nah, di bagian aksi terdapat 2 icon, yaitu preview dan hapus. Kemudian di halaman pembayaran. Nah, di bagian halaman pembayaran ini terdapat tampilan nomor transaksi. Kemudian ada status pembayaran, lunas atau belum lunas. Kemudian nama pemesan, nama barang, status order, jika gagal, jika belum, proses, dan selesai. Kemudian ada total, yaitu total harga. Nah, aksi di sini terdapat 1 aksi, yaitu sekedar preview. Kemudian kita lanjut ke halaman laporan. Nah, di halaman laporan ini kita bisa mencari secara detail, yaitu dengan cara kita dapat menentukan hari tertentu, kemudian bulan tertentu, dan tahun tertentu. Kemudian ada juga tampilan dalam tampilan laporan ini terdapat nomor, tanggal transaksi, customer, barang, jumlah beli, harga, status, dan total harga. Dan juga ada fitur print atau import to Excel. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya, dengan adanya mockup ini diharapkan proses pembuatan website akan lebih mudah dan terkonsep dengan baik, sehingga tampilan web akan menarik customer dan dapat dikembangkan dengan lebih baik. Manfaat dari mockup ini antara lain, yang pertama, melihat preview dan desain sebelum dicetak. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan hemat karena tidak perlu mencetak desain yang belum fix. Kemudian yang terakhir, sebagai kontrol untuk menjaga desain tampilan web agar tidak melenceng dari konsep awal. Selanjutnya, sarannya, dari kesimpulan di atas, maka kami memiliki beberapa saran sebagai bahan masukan agar mockup ini berjalan dengan baik dan untuk meningkatkan sistem yang dibuat agar lebih baik sebagai berikut. Yang pertama, adanya penyesuaian sistem aturan dan sumber daya manusia agar menciptakan keoptimalan kerja, serta perlu adanya inovasi dalam pemanfaatan teknologi secara baik. Yang kedua, diperlukan ide yang kreatif dan unik sehingga akan menarik dan memuaskan customer dan pengembangan website untuk kedepannya. Yang terakhir, diperlukan ketelitian dalam memasukkan informasi barang untuk menghindari kesalahan dan menghasilkan data yang tidak benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.